Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, sebelumnya ini kami ingin mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat datang kepada teman-teman Virtual Talent Fair PPM School of Management Volume kelima tahun 2022. Nah, jadi gimana nih teman-teman kabarnya semua, masih pada semangat nggak nih? Ya, masih pagi pasti harusnya masih semangat dong. Apalagi teman-teman yang kemarin udah join di hari pertama. Jadi mungkin ada nggak nih teman-teman yang merasa, wah kemarin tuh udah nemuin pekerjaannya, lowongan yang kayaknya bener-bener ini keren banget nih, ini kayaknya saya pengen banget nih apply di sini. Dan kemarin kan juga udah ada webinar-webinar seru tuh dari gimana kita tahu pekerjaan-pekerjaan apa sih nih di masa depan tuh yang bakal cuan, terus kayak gimana memungkinkan nggak sih kalau kita tuh berkarir tapi shifting dari pendidikan kita. Nah, itu kan harusnya udah jadi bekal nih buat teman-teman semua untuk pertimbangin nih pengen apply karir di mana. Nah, mau reminder juga teman-teman yang kemarin mungkin udah apply atau baru apply itu bisa aja dipanggil untuk interview di hari Jumat nanti. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang baru join hari ini atau mungkin udah ada yang join juga dari kemarin, tapi aku pengen jelasin sedikit aja nih tentang acara Virtual Talent Fair ini. Nah, jadi selama 3 hari, teman-teman ini bakal mengikuti rangkaian acara Virtual Talent Fair yang nggak bakal rugi deh, karena banyak banget nih kegiatan-kegiatan seru. Mungkin teman-teman yang kemarin udah ikut tuh bisa testimoni ya, gimana kegiatan seru banget dari kemarin. Jadi yang pertama itu bakal ada Job Expo di mana kami menghadirkan 18 perusahaan dengan total 50 lowongan pekerjaan yang bisa langsung apply di aplikasi Top Career. Nah, ada juga webinar karir yang topiknya tuh keren-keren banget dan setiap harinya itu bakal ada 2 webinar. Jadi bakal ada webinar di sesi pagi hari ini dan nanti siang. Jadi kalau kemarin itu kan udah dipandu sama Kak Diah tuh. Nah, mungkin yang kemarin kangen nih sama Kak Diah, nanti siang bisa ketemu lagi tuh, bakal ada di sesi webinar selanjutnya. Lalu ada juga company presentation di mana teman-teman ini bisa kenal lebih dekat lagi nih tentang perusahaan-perusahaan dan bisa bertanya-tanya langsung nih dengan PIC perusahaan tentang lowongan pekerjaan atau budaya perusahaan tersebut. Jadi teman-teman nih ibaratnya bisa virtual tour juga ya di perusahaan ini, kayak bisa lihat wah perusahaan ini tuh produknya apa aja sih, kantornya di mana, budayanya itu gimana, pokoknya lengkap banget ya. Dan teman-teman yang beruntung nanti bakal dihubungi oleh panitia untuk jadwal interview di hari Jumat. Namun untuk teman-teman yang mungkin belum dihubungi, jangan berkecil hati karena mungkin teman-teman ini bukan tidak dihubungi atau gagal, tapi belum dihubungi. Jadi mungkin bisa aja nanti dihubungi setelah acara Virtual Talent Fair ini. Nah, kalau tadi kan itu kira-kira rangkaian besar acaranya itu ada apa aja sih di Virtual Talent Fair ini. Nah, kalau untuk hari ini bakal ada yang pertama presentasi dari Top Karir tentang bagaimana cara apply kerja selama kegiatan Virtual Talent Fair berlangsung. Lalu ada juga company presentation dari Surya Citra Media. Lalu ada webinar karir dengan topik satset jago public speaking. Nah, ini seru banget. Pasti teman-teman harus excited banget ya sama webinar ini. Terus juga ada company presentation dari Antaraja, ada info session terkait the future leader. Nah, ini salah satu beasiswa PPM yang teman-teman juga nggak boleh miss out nih. Harus coba untuk dengerin. Nah, terakhir juga bakal ada webinar karir dengan topik update profile LinkedIn, promosikan kompetensimu. Nah, jadi kira-kira itulah acara yang akan ada hari ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Bank CIMB Niaga karena sudah ikut mensupport jalannya kegiatan Virtual Talent Fair selama 3 hari ke depan. Mari kita berikan tepuk tangan virtual untuk Bank CIMB Niaga. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut ke acara selanjutnya. Ini harusnya sih menjadi acara yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman karena kita akan ada webinar karir nih yang topiknya sangat menarik. Topiknya itu terkait dengan update profil LinkedIn-mu dan promosikan kompetensimu. Nanti akan diisi oleh Kak Ahdiat Permana yang merupakan Talent Acquisition Manager dari Surya Citra Media.
Tapi sebelum Bu Hani, Kak Hadiat udah muncul, tapi aku izin membacakan peraturan dulu ya Kak untuk teman-teman gitu. Nah, ada sedikit peraturan kita selama sesi webinar berlangsung yang akan aku infokan kepada teman-teman. Yang pertama adalah selama sesi webinar berlangsung, saya mengharapkan dan menghimbau teman-teman bisa untuk mute mikrofonnya seperti itu. Jadi nanti supaya tidak mengganggu proses berjalannya presentasi dari Kak Hadiat. Lalu setelah itu teman-teman diharapkan dapat berperilaku positif dan juga kolaboratif ya selama proses kegiatan webinar. Nah, untuk pertanyaan, jika ada pertanyaan bisa teman-teman nanti tanyakan di akhir sesi setelah Kak Hadiat menyelesaikan presentasinya gitu kan. Tapi kita menghimbau nih teman-teman supaya bisa bertanya langsung menggunakan raise hand gitu ya, supaya nanti kita lebih interaktif dan teman-teman bisa puas tanyanya sama Kak Hadiat, langsung dijawab langsung sama Kak Hadiat gitu ya. Nanti aku akan bantu untuk memilih siapa nih yang berhak untuk bertanya secara langsung terlebih dahulu kepada Kak Hadiat. Lalu nanti jika memang terpilih untuk bertanya secara langsung, saya himbau juga bisa menyampaikan pertanyaan dengan cara yang sopan dan juga dengan kalimat yang mudah dimengerti. Lalu tenang aja, buat teman-teman yang memang malu gitu kan untuk raise hand, aku kasih kesempatan buat teman-teman kalau misalnya emang mau menanyakan melalui kolom chat gitu. Jadi nanti bisa tulis aja pertanyaannya lewat kolom chat juga, nanti aku bantu untuk jawab, untuk bacakan pertanyaannya. Dan juga di akhir sesi nanti akan ada form evaluasi yang wajib teman-teman isi kalau memang teman-teman ingin mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya dibagi kapan? Dibaginya nanti setelah acara virtual Talent Fair ini selesai gitu ya teman-teman. Dan seperti biasa akan ada penanya beruntung, penanya yang aktif, pertanyaan yang bagus nanti akan panitia pilih gitu kan untuk bisa mendapatkan e-wallet dari panitia. Oke, kalau gitu kurang lebih seperti itu peraturan kita pada siang hari ini untuk sesi webinar. Kalau begitu langsung aja, nah ini udah ada Kak Hadiat lagi nih di samping aku nih. Selamat siang Kak Hadiat. Siang Mbak Dia, suaraku kedengeran cukup jelas? Wah jelas banget dong Kak. Oke, baik. Oke deh kalau kayak gitu. Nih Kak Hadiat, kalau misalnya boleh cerita sedikit, sekarang lagi Zoom meeting sama kita di kantor atau dari rumah nih Kak? Lagi di rumah, karena kalau di SCM memang untuk pekerjaannya hybrid. Jadi kita ke kantor, atau kita juga di rumah. Dan kita juga have fun juga sih. Ini Jumat, nanti kita ada badminton juga. Apa namanya? Badminton. Seru banget ya hari ya, Jumat. Aku paling kalah di ronde pertama kalau aku tapi. Tapi seru banget nih hari Jumat, hari olahraga jadi ada jadwal badminton gitu ya Kak? Betul. Oke deh kalau kayak gitu. Nah mungkin teman-teman ini udah kepo banget ya gimana nanti Kak Hadiat bisa bantu kita gitu kan, ngasih tahu info, tips and triknya gimana kita supaya bisa update LinkedIn, supaya kita bisa lebih dilihat lagi nih sama HR gitu kan ya. Kalau begitu mungkin Kak Hadiat sudah siap untuk ngasih materi ke kita semua? Insya Allah sudah siap. Oke. Udah boleh mulai ya berarti ya, Mbak Dia? Boleh dong Kak, silahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banget Mbak Dia. Tadi aku juga sebelum mengikuti sesi ini kayak nonton, ternyata PPM lagi nawarin program ya. Sebagai alumni juga, bangga juga programnya tetap terbuka. Jadi perkenalkan sekali lagi kepada rekan-rekan, namaku Hadiat Permana. Saat ini aku menjabat sebagai Head of Talent Acquisition and Employee Branding di SCM. PT Surya Citra Media, perusahaan holding company untuk MTech. Jadi kayak SCTV, Indosiar, IYG itu beberapa brand-brand di antara kita. Dan hari ini aku mau share sedikit mengenai how to level up on LinkedIn gitu. Nah, sebenarnya sih disclaimer sedikit, in my opinion, kalau aku lihat juga demografinya ya Mbak Dia ya, sebenarnya di sini sih lebih melek ya daripada aku gitu, jadi kayak terms of social media gitu. Aku mungkin sedikit beda generasi, so nantinya di sini yang aku akan lebih fokuskan adalah, tapi sebenarnya seperti profil apa sih yang biasanya kalau kita sebagai dari sisi headhunter itu apa yang dilihat dan proses apa yang kita lewati seperti itu. Karena aku yakin banget di sini udah jago banget ngeposting, pasti lebih jago lagi dan jauh lebih kreatif even daripada aku. I'm here to assist untuk memberikan, tapi bagaimana kita sebagai headhunter, how do you work? Bagaimana caranya kita meng-headhunt step by step-nya, dan biasanya profil seperti apa yang umumnya akan menarik perhatian kita, seperti itu. Oke, baik, boleh ke next slide-nya.
Jadi ya benar, I think everyone would agree bahwa kita menggunakan LinkedIn untuk career advancement, dan ini memang uh, it's a reality gitu. Apa namanya, tentunya juga sebagai recruiter, as a recruiter juga di perusahaan, kita bisa melihat seseorang juga di job posting, apa namanya, seperti di Top Career, sponsor hari ini, asik deh, numpang sponsor. Tapi tentunya juga kita juga menggunakan LinkedIn. Dan kenapa? Karena kebanyakan di sini talent-talent yang pasif juga ada di sini. So when we talk about passive talent, itu mereka not actively looking, tidak aktif untuk mencari sebuah pekerjaan di job posting tertentu, tetapi mereka sebenarnya kalau dicolek sedikit mungkin mereka tertarik seperti itu. Karena apa namanya, ketertarikan terhadap sebuah peluang itu macam-macam. Ada yang degree-nya kayak memang cari kerjaan banget, ada juga tapi yang sifatnya kayak penasaran deh dengan peluangnya seperti itu. Nah itu this is where LinkedIn works in gitu loh, kayak kita ngeliatin gitu loh. Ya anggap aja bisa seperti apa ya, kayak Tinder tapi buat kerjaan in a way seperti itu. Nah tapi di sini kita akan menjawab pertanyaan, tapi what do we look in a LinkedIn profile sih? Apa sih yang dilihat dan bagaimana caranya supaya rekan-rekannya di sini juga bisa ngebantu membuat LinkedIn-nya lebih baik gitu. Nah, next slide-nya boleh? Nah, so ada 4 hal yang mungkin akan saya tekankan. I mean, like, there's a lot of things terus terang gitu, dan aku juga merasa kalau semuanya either bisa nanti di Q&A atau mungkin bisa di sesi lain, tapi kita akan coba stick kepada hal-hal yang umumnya saya kira sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah whether or not are we connected, karena kalau di LinkedIn algoritmanya itu memfavor orang-orang yang sudah terkoneksi lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keywords and content, karena kalau rekrutmen itu menggunakan search bar boolean-nya itu cukup ekstensif, jadi sangat penting untuk profil kalian tuh searchability-nya sangat baik. Yang ketiga adalah aesthetics, karena kalau udah ketemu orangnya, kalau kayak secara penampilannya itu kurang profesional atau kurang cocok, ya itu biasanya juga bisa kita skip. Dan yang terakhir adalah external acknowledgement, karena pada akhirnya semua CV yang kita tulis di dalam sebuah profil LinkedIn itu merupakan klaim dari kita sendiri. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana kalian bisa mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal seperti itu. Jadi ini mungkin 4 hal yang akan kita tekankan. Dan again, tentunya ini saya pikir mungkin ada ya sesi yang mengenai CV atau bagaimana mengkomplement kompetensi, tapi di sini kita akan fokus kepada bagaimana mentransaksikan profil-profil kalian atau kompetensi-kompetensi kalian yang sudah bagus, saya yakin, ke dalam LinkedIn. Seperti itu. Next slide-nya. So, kenapa sih being connected itu important kalau di LinkedIn? Next slide-nya boleh? Karena pada akhirnya headhunter yang akan meng-approach kalian, gitu, apa namanya, itu macam-macam, gitu. Macam-macamnya dalam hal apa? Dalam hal mereka menggunakan LinkedIn. Kita ada orang-orang yang misalnya gratis, jadi kayak mereka menggunakan LinkedIn yang free, sampai yang paling mahal, misalnya seperti recruiter premium tapi yang corporate, yang dimana kita memiliki akses tak terhingga untuk profil manapun seperti itu. Jadi fitur-fitur yang dihadapi oleh seorang recruiter itu macam-macam, tapi kebanyakan itu somewhere in between. Jadi kalau misalnya kita bicara recruiter, itu biasanya mungkin mereka profilnya premium tapi mungkin recruiter light gitu. Mungkin beberapa rekan-rekan di sini juga mungkin sudah pernah ngulik-ngulik kayak kalau premium itu harganya berapa. Nah, itu pricing tier-nya juga menentukan akses gitu. Nah, problemnya adalah akses ini membatasi seberapa besar kita bisa melihat kalian gitu. Apa namanya? Tentunya kalau kita bicara free account itu dibatasi dalam sebulan untuk view-nya. 300 profil kalau nggak salah sepengetahuan saya. Mungkin salah, itu bisa dicek juga. Tapi kalau misalnya untuk corporate account yang hanya corporate account saja yang full access, dan kalau di sini ada rekan-rekan juga yang berkecimpung di HR, pasti sudah tahu bahwa corporate account itu very expensive gitu. So biasanya sih umumnya headhunter yang akan sering approach kalian itu adalah yang tipe recruiter light. Dan recruiter light ini hanya bisa melihat profil-profil yang kita sebut sebagai sampai third degree connection gitu. Nah, kalau misalnya kita definisikan apa sih first, second degree, sederhananya adalah first degree adalah kenalan kalian. Second degree adalah kenalan dari kenalan kalian. Jadi kalian tidak terhubung, tapi kalian
melalui seseorang itu ada mutual friend, and then third degree itu adalah kenalan dari kenalan gitu. Jadi tinggal ditambahin aja terus seperti itu. Nah, dan problemnya kebanyakan orang itu nggak akan bisa lihat lebih dari third degree gitu dan biasanya nanti yang akan difokuskan ketika searchability itu di first sama second terutama gitu karena itu yang akan pop up sama seperti Google ketika di interface-nya recruiter itu biasanya juga yang akan muncul duluan diutamakan yang first sama second degree-nya seperti itu, lebih kepada memang algoritmanya bekerja seperti itu. Nah, jadi tipsnya bagaimana nih gitu? Apakah saya harus berteman dengan 20.000 orang supaya saya bisa dilihat oleh headhunter? Ada cara yang lebih mudah, rekan-rekan. Next slide-nya. Jadi pro tipnya adalah be connected with what we call super connectors gitu loh. Nah, ini super connectors ini apa nih di LinkedIn? Nah, ini orang-orang yang sudah memiliki koneksi banyak sekali gitu. Nah, umumnya sih kalau LinkedIn nggak terlalu kelihatan. Kayak cuma kata misalnya lebih dari 500 gitu loh. Tapi sebenarnya kalau udah berteman baru kelihatan tuh ternyata orangnya puluhan ribu gitu. Karena kalau kita bicara super connector umumnya sampai puluhan ribu sampai mungkin account-nya itu punya 2 gitu loh. Kalau super connector itu kadang-kadang tidak heran mereka udah kayak bilang my first account is full. Waduh, jadi mohon ke account kedua gitu. Nah, tapi berteman dengan super connector ini sangat membantu kalian karena automatically kalian langsung mendapat akses banyak kepada second degree connection seperti itu. Nah, gimana cara nyarinya super connector ini? Sebenarnya tidak sulit karena biasanya mereka itu sering muncul di FYP kalian ketika kalian bermain di LinkedIn. Mereka populer nama-namanya. Saya nggak perlu menyebutkan, tapi saya pikir kalau kalian kayak seminggu aja kalian regularly cek LinkedIn, lama-lama kalian tahu tuh nama-namanya kayak, wah ini sering banget di like di postnya gitu loh. Dan biasanya super connector ini mereka membuat konten-konten yang tujuannya untuk engage dan evoke responses on a regular basis. Regular basis itu bisa setiap sehari, setiap 3 hari. Biasa super connector itu mereka memang sangat bermain di LinkedIn. And you should be connected with these people. Seperti itu. Disclaimer, saya bukan super connector. Karena saya postingnya tidak sesering super connector yang saya hormati. Seperti itu. Kayak posting-posting yang seperti apa Mas Adiat yang super connector buat ini, yang seperti ini. Misalnya kayak saya hari ini interview gitu, saya hari ini interview untuk PPM, tapi di tengah jalan saya menemukan seekor kucing, saya harus mengambil kucing dan akhirnya akibatnya saya menolong kucing tersebut, saya telat, tapi ternyata ketika saya di PPM CEO-nya adalah kucing tersebut, akhirnya saya dapat kerjaannya, terima kasih semuanya gitu itu bukan berarti itu cerita yang salah ya, tapi umumnya cerita-cerita tersebut memang tipenya kayak kita jadi kayak ketawa atau pingin komen seperti itu. So super connectors are very engaging people gitu, and you should be friends with them. Umumnya sih berteman dengan super connector ini tidak sulit karena mereka sendiri pun pingin mengembangkan juga ingin mengembangkan koneksi mereka sendiri seperti itu. So you should be connected. Tapi kalau misalkan di sini ada yang merasa kayak agak kesulitan untuk berteman di LinkedIn, mungkin boleh ya nanti bisa ditanyain aja kayak di Q&A kayak kira-kira apa kesulitan dan mungkin kita bisa tackle bersama-sama di webinar ini. Oke, next slide-nya. Nah, terus kemudian kalau kita masuk ke keyword and content, kayak seperti apa sih? Nah, sebenarnya sih kalau ini mungkin kalau saya nyebutin sebuah kata kayaknya beberapa udah kebayang karena memang mengarah ke situ, yaitu judulnya adalah ATS friendly gitu. Jadi bagaimana sebuah CV atau sebuah portfolio kalian itu bisa friendly terhadap searchability atau yang kita sebut ATS friendly ini. Tapi karena mungkin masih ada beberapa yang belum terlalu familiar, kita akan sedikit delve in sih mengenai basic-basic dari bagaimana caranya keyword sama content matter. Next slide. So basically sebenarnya kalau di kita di recruiter kita lebih rajin ngeliatin orang daripada nginput keyword-keywordnya sih gitu. Biasanya kita kalau semakin terlalu banyak yang kita lihat baru kita rajin untuk menggunakan keywordnya itu dengan lebih kaku maupun lebih fleksibel. Tetapi pada akhirnya ada sejumlah keyword yang biasanya pasti dipakai, yaitu title atau jabatan yang pernah kalian jabat atau kalian pernah lakukan, kompetensi utama, key kompetensi,
industri tempat kalian bekerja, sama kalau misalkan mereka sedang mencari posisi yang spesifik, itu mungkin kata itu menjadi search bar. Kayak ini contohnya litigation, ini merefer saya kepada sebuah kompetensi khusus kalau saya sedang mencari legal, seperti itu. Karena itu mungkin bisa dipakai. Tapi kalau yang terakhir mungkin agak sulit. Tapi fokus aja ke yang 3, yang pertama, karena ini yang sebenarnya akan diperhatikan. Makanya sangat penting, saya tuh agak sedihnya adalah beberapa profil yang saya temui itu kayak bagus. Tapi kayak nggak missing, misalnya ke industri gitu. Padahal orang ini berpengalaman. Pernah di fintech, pernah di manufaktur, habis itu pernah di konglomerasi. Itu kombinasinya saya jarang menemukan. Tetapi nggak ketemu karena nggak dijelasin, nggak ditulis. Work in industri apa, work in ini, gini. Padahal kalau cuma dalam satu kalimat aja, itu langsung pop up. Seperti itu. So it's important untuk juga ditulis di situ, karena kadang-kadang juga, walaupun LinkedIn ketika kalian memilih perusahaan kalian tempat bekerja, itu memang sudah di industrinya, tapi kadang-kadang kompleksitas dari perusahaan kalian atau tempat kalian bekerja itu berbeda gitu. Misalnya kayak ini tidak membedakan antara perusahaan manufaktur yang TBK dengan yang konglomerasi private. Nah, tapi itu betul dijelasin karena kadang-kadang kita nyari orang yang lebih ngerti tentang konglomerasi seperti itu. Jadi so it's important untuk hati-hati dengan keywords ini. Nah, tapi tipsnya bagaimana supaya kita bisa buat ini lebih searchable? Next slide ya. So, menstrategikan dari kata-kata yang kalian gunakan itu sangat penting sih. Nah, balancing yang utama, yang harus dihati-hatikan adalah mengikuti algoritma. Ketika kita merepetisikan kata-kata, most likely kalian untuk kata tersebut akan muncul duluan. Gitu. Misalnya contohnya kalau saya lagi nyari rekrutmen, tentunya CV atau profile yang ada banyak tulisan rekrutmennya akan kemungkinan masuk di first page dibandingkan kandidat-kandidat yang mungkin rekrutmennya hanya 1. Problemnya adalah terkadang-kadang companies itu tidak cari rekrutmen, tapi talent acquisition misalnya. Lah, tapi kan sama Mas Adiat. Iya, sama. Tapi masalahnya itu dia kayak it's important untuk memiliki variasi di dalam menjelaskan profil kalian seperti itu. Nah, ini bukannya saya mengatakan kayak, Mas berarti saya kalau nulis jabatan saya adalah talent acquisition _recruitment _sourcing officer. Bukan gitu, tapi maksudnya adalah misalnya jabatan aslinya adalah talent acquisition officer, tapi kan bisa di bawahnya. On a daily basis I do recruitment end-to-end, kayak gitu. Dan mungkin di bawahnya lagi ada tulisan sourcing candidates. Jadi kata-kata tersebut ada di dalam profil kalian secara menyeluruh gitu. Jadi saya cuma mau menegaskan itu karena takutnya salah. Kayak kata Mas Adiat, kalau saya udah jadi manajer saya harus tulis head of apa-apa dalam kurung manager dalam kurung division head gitu. Enggak gitu, tapi kayak coba dibagi-bagi seperti itu. Nah, ini contohnya yang saya tulis di kanan juga. Misalnya kalau kamu adalah manajer, kamu kan pasti mungkin memimpin tim, ditulis aja di bawahnya misalnya kayak tax manager, tapi di bawahnya ada tuh currently I am the head of tax bla 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 bla, atau I lead the team recruitment and acquisition, account executive complemented by account manager. Nah, ini untuk yang terakhir saya agak takut nih, nanti saya dipenggal sama orang-orang yang di account executive account manager. Tapi di kantor saya beda antara account executive sama account manager. Tahu. Tapi percaya sama saya, kalau di beberapa perusahaan lain ini sangat interchangeable gitu. So there is nothing wrong dengan membuat profil kalian itu lebih bisa di searchable. Pada akhirnya kompetensi yang kalian jual sama loh gitu loh. Jangan khawatir. Jadi kayak ini cuman memastikan kalian banyak sinonim-sinonimnya seperti itu. Next slide-nya boleh? Kemudian juga ini yang sangat penting dan ini saya sangat sedihin kadang-kadang. Saya tuh kalau lagi nyari kandidat, aduh cakep banget profilnya. Dia fresh graduate tapi internship-nya banyak. Tapi nggak dijelasin satupun. Lo sedih banget. Maksudnya kayak internship di PTX. Nggak ada penjelasan apa yang dilakuin gitu loh. Kan itu sedih ya. Dan itu again tidak membantu ketika di search gitu. Ketika di search oleh seseorang itu tidak membantu. Jadi tolong dikomplitkan gitu loh. And karena setelah kita udah tahu
profil kalian seperti apa, kita juga pengen tahu scope of responsibility kalian itu seperti apa. Misalnya kalau contohnya, again saya kembali ke rekrutmen ya, karena again karena saya bekerja untuk rekrutmen. Rekruter itu macam-macam. Ada yang melakukannya end to end. Jadi misalnya dari sourcing sampai offering juga dia. Tapi ada juga yang kayak, saya spesialisasinya sourcing aja. Jadi misalnya saya hanya mencari CV, habis itu kalau udah dapet dan udah cocok ke user, saya serahkan kepada senior manager saya untuk offering. Itu sangat penting untuk bisa diperjelas supaya kita tahu juga ekspektasinya gitu loh. Karena beda ketika kita achievement seseorang yang saya sehari bisa proses 300 CV dengan saya proses CV 20 sehari. Tapi ternyata yang 20 ini end to end, sama yang 300 ini, 400 ini hanya di front end. Nah, ini beda seperti itu. Dan kebutuhan perusahaan itu masing-masing berbeda gitu. Ada yang mencarinya spesialis, ada yang mencarinya end to end, depending on industry, position, dan kebutuhan. Nah, jadi tolong di-complete profile-nya. Ini terus terang saya juga agak bingung kenapa kadang-kadang nggak komplit, karena di LinkedIn itu kayak cukup ditegur gitu loh, kayak, ayo make your profile all star, tinggal diisi aja kok, gitu apa namanya, tinggal diisi aja, monggo diisi seperti itu. Dan kalau misalnya mungkin di sini ada beberapa rekan-rekan yang mengatakan, tapi saya tuh malu, saya sebenarnya nggak sekeren itu. Jangan kayak gitu, jangan punya mentalitas gitu. You are awesome, kalian semua keren. Kalian harus bisa sell yourself seperti itu. Karena kalau enggak susah nih dicari sama kita yang lagi nyari yang bisa memberikan new opportunities seperti itu. Next slide-nya. Nah, tapi seperti yang tadi saya katakan, one of the dangers dari ketika membuat sebuah profile yang ATS friendly adalah kadang-kadang mungkin kata-katanya terlalu scatter. Nah, tadi kan saya udah ngasih contoh untuk beberapa aspek kompetensi atau title yang sama. Tetapi kadang-kadang saya ngeliat nih profil orang tuh maruk. Jadi kayak dia HR, tapi dia nulis semuanya. I can do recruitment, payroll, compensation benefit, everything lah. Pokoknya you name it gitu. Dia nggak nulis kayak gitu, tapi saya kayak ditulis dijabarin seperti itu. Nah, while itu believable, kalau kamu misalnya berpengalaman 15 tahun, 20 tahun, it is not so believable kalau kamu baru kerja setahun, seperti itu. Maksudnya kayak susah dipercaya kalau misalnya kan kayak, wah, kamu bisa melakukan banyak hal, tapi kamu baru kerja setahun, seperti itu. So it's important bahwa kamu juga memastikan sampai saat ini kamu tuh ingin dilihat seperti apa, gitu loh. Mungkin contoh yang menarik adalah, kalau di HR ya, one of the things yang sulit di HR adalah karir. Karena beberapa perusahaan itu HR itu karirnya itu jadi spesialis. Jadi kayak misalnya contohnya saya nih, rekrutmen aja 10 tahun gitu, sampai tulangnya udah jadi hitam gitu Padahal ambisinya pengen jadi HRBP, pengen jadi payroll. Jangan, nggak bercanda. Saya kalau jadi payroll bisa-bisa nanti gajiannya berantakan semua. Tapi ibaratnya saya pengen move the ladder. Nah, ini sangat penting ketika kalian bikin profilnya seperti itu. Misalnya kalian tulis di penjelasan pekerjaan kalian bahwa kalian itu memang rekrutmen, tapi di bagian di mana summary kalian bisa tulis di mana interest saya ke depannya ingin menjadi HRBP, interest saya ke depannya ingin menjadi HR manager, misalnya seperti itu. This is very important karena again searchability-nya masuk, karena ketika misalnya saya ketik HR manager, orang ini masuk nih, apa ini? Rekrutmen, dia fokus banget di rekrutmen sama employer branding, tapi dia pengen jadi HR manager. Nah, tapi kebetulan banget di kantor saya memang HR manajernya fokusnya di rekrutmen. Nah, coba deh dipanggil seperti itu. So it's important untuk tahu kalian di mana dan arahnya di mana. Jangan kemana-mana gitu loh. Jangan terlalu scattered ketika kalian membuat sebuah profil di LinkedIn. Next slide-nya boleh? Nah, ini contoh cara menjelaskan gitu, karena again saya sering sekali menemukan orang-orang bagus tapi pemalu di LinkedIn. Maksudnya kalau di telepon sih 30 menit ngobrol panjang kali lebar, cuman saya sedih karena kenapa nggak dijelasin di LinkedIn-nya gitu loh. Tapi dan kan bagus sih kalau nggak dijelasin LinkedIn-nya, kemungkinan baru saja yang approach nggak bercanda, itu pemikiran jahat. Nah, misalnya contohnya kayak rekrutmen, kayak gimana sih cara kita ngejelasinnya? Nah, mungkin yang nggak bagus tuh kalau cuma bilang I did recruitment process. Ya ampun, kayak itu benar-benar nggak friendly banget di search. Nah, good-nya adalah
did end-to-end recruitment process which extends to sourcing, interviewing, negotiating, to offering gitu. Jadi kayak kita mau menambahkan apa sih yang kita kerjakan. Nah, tapi yang better menurut saya pribadi adalah ketika kalian menaruh achievement dari pekerjaan kalian seperti itu. Karena sebenarnya ini yang hijau ini terutama kalau kita bahas sedikit, maksudnya saya janji tadi agak basic ya, tapi ini sebenarnya agak canggih sedikit. Tapi begini, sebagai recruiter umumnya kalau kita sudah tahu apa yang kita cari, kita sudah tahu apa kesehariannya. Tapi kita mau tahu, oke, berdasarkan keseharian tersebut, what is your achievement? Oh, oke, kamu adalah payroll, kamu mengeksekusikan gajian. What is the achievement? Gitu. Nah, itu achievementnya bisa ditulis tuh. Melakukan payroll 3.000 karyawan sendirian. Oh, itu achievement banget sih. Terus kalau memang bisa sampai 3.000 karyawan, achievement banget. Atau misalnya mengatakan ke payroll dari semenjak bergabung sampai detik ini 0 error. Itu juga achievement. Kembalikan lagi kepada posisi kalian. Posisi kalian itu nilainya bagus jeleknya seperti apa. Itu penting sekali. Gitu karena memang kalau misalnya cuma ngejelasin apa yang dikerjakan keseharian, itu good for searchability, tapi sebenarnya kita rata-rata udah tahu juga apa yang dikerjain. Seperti itu. Tapi tetap ya, dijabarkan. Jangan yang merah ya. Jangan kayak, saya legal. Melakukan legal. Banyak gitu yang dikerjain. Oke, next slide. Nah, tapi juga disclaimer sedikit, ada memang beberapa posisi yang fokusnya ke kompetensinya seperti itu. Kayak kalau ditanya, Mas, tapi memang waduh, saya kok nggak bisa dicari-cari, Mas. Saya udah ngikutin pendekatan Mas, saya nggak nulis tuh kompetensi saya sama sekali gitu loh, saking saya percaya sama Sadiat sama Ahmad ya, saya nggak nulis kompetensinya. Tunggu dulu, posisi kamu itu di market seperti apa, kayak nah kalau misalnya dalam contohnya developer itu justru harus ditulis apa aja yang kamu bisa secara framework sama programming language, karena beda perusahaan beda kebutuhan gitu loh. Kayak semua perusahaan tuh berpikir bahwa kayak nyari developer gampang ya, tinggal dicari developer. Jitak kalau pemikiran kayak gitu. Sama juga even di rekrutmen pun juga umumnya bagi saya ya kalau misalnya kita nyari rekrutmen itu membedakan sih antara seseorang yang umumnya sudah pernah pengalaman headhunting gitu loh. Oh, kenapa Mas? Karena headhunting itu ada seninya tersendiri gitu loh. Nggak semudah kayak, halo Mbak Dia, saya ada peluang nih di SCM, mau pindah nggak dari PPM ke SCM gitu. Kayak nggak sesimpel itu. Jadi memang itu perlu ditulis seperti itu. Tetapi again, kembalikan lagi kepada posisi yang saat ini kalian kerjakan. Ini contohnya saja untuk developer. Oke, next slide-nya. What kind of aesthetics matter in LinkedIn? Nah, sebenarnya sih aku akan cukup cepat di sini karena mungkin kalau ngomong sama yang muda-muda ya kayak ya Mas, saya mah udah tahu kalau sosial media harus cakepnya kayak gimana. Sip lah kalau kayak gitu Tapi mungkin saya nambahin aja kalau gitu di sesi ini. Next-nya. So, it has to be presentable. Nah, tapi saya memang sengaja menggunakan gambar sedikit ini karena problem yang saya lihat adalah terkadang it's a bit too informal gitu loh. Jadi kayak foto tuh memang penting. Memang kenyataannya di-expect kalau di LinkedIn itu fotonya tuh yang kayak agak-agak rapih lah gitu loh. Kalau misalnya buat cowok mungkin yang minimal berkerah gitu loh. Karena kalau misalnya pakai kaos gitu mungkin cocok buat Instagram, tapi buat LinkedIn not so much. Karena again ini social media buat kerjaan gitu loh. So it is acceptable to be presentable. Next slide. Nah ini contohnya saya ngambil aja orang gitu Jadi kalau estetikanya bisa dilihat ada 3 hal yang ingin saya tekankan di sini. 1, tampang makhluk yang bersangkutan. Nah, saya mau bilang bahwa memang kita semuanya dilahirkan berbeda-beda. Saya juga tidak merasa terlalu ganteng, tapi kalian bisa kok berapihkan diri serta bisa memakai baju yang sedikit formal. Jangan terlalu kaku kayak payung yang nggak pernah dipakai, misalnya kayak jangan usah kayak perlu pakai jas nggak Mas? Nggak segitunya kok gitu lah kayak, tapi memang harus tipe-tipe yang kayak kalau di kantor kalian mau dilihat seperti apa gitu dan biasanya background belakangnya juga diganti. Nah ini kebetulan yang saya ambil orang ini memang dia marketing consultant, artinya dia menjual produk dari Smartbox-nya ini, makanya dia naruh gambar dari perusahaannya.
untuk posisi lain bisa beda. Kalau kalian punya bisnis sendiri, taruhlah bisnis kalian di layar belakang, di latar belakang kalian, gitu loh, apa namanya. Dan yang terakhir adalah itu title yang di bawah tuh, yang di bawah Benji Bateman, kayak marketing consultant at apa-apa. Itu sangat penting juga untuk memperjelas kamu siapa, who you are, gitu loh, apa namanya. Apakah kamu hanya sekedar posisi kamu yang kamu tempati di perusahaan kamu, atau you want to tell us more. Itu juga sangat penting. Oke. Jadi ini sih yang perlu saya ini, karena kadang-kadang tuh ada yang fotonya tuh kadang terlalu santai gitu. Misalnya kayak cocok banget kalau di Instagram, no problem, tapi kalau buat direkrut biasanya kita juga mau lihat kayak degree of professionality-nya seperti apa. Nah, mungkin kalian akan bilang, "Wah, Mas Adit berarti ini ya judge a book by its cover." Sayangnya kerjaan aku memang seperti itu gitu. Jadi makanya mohon dibantu juga. Next slide. Ini adalah yang summary-nya. Sebenarnya aku cuma nge-wrap up aja. Summary itu tentunya merupakan sumasi dari keseluruhan CV kalian. Tetapi bisa dilihat di contoh yang saya tulis ini, orang ini menulis lebih dari itu, gitu loh. Jadi dia menulis kayak simplicity is at the heart of what I do. Asik deh. Jadi kayak dia mau bilang kalau gue orangnya sebenarnya bisa bikin hal-hal menjadi tidak ruwet loh, seperti itu. So it's important untuk menjelaskan hal-hal ini karena kita get to know you juga. Gitu. Jadi nggak cukup kalau cuma menjelaskan saya hobinya merekrut gitu. No. Tell us more gitu loh. Tell us more karena kamu ketika kita lagi CV-nya you are the first 20 dari list yang sedang saya lihat dengan masih ada 400 lagi. So please make sure bahwa kamu stand out di sini. Seperti itu. Dan ini kan kayak lively ya. Jadi kita juga ngerasa orang ini. Ini contoh aja. Masing-masing ada cara beda. Super Connector biasanya jago banget kalau nulis gitu. Kayak saya adalah sangat inspiratif deh. Bisa ditiru. Next slide. So yang terakhir adalah external acknowledgement. Jadi begini kalau kita bicara CV. Next slide-nya boleh. Saya yakin sekali gitu apa namanya yang kalian tulis itu benar gitu loh. Saya pikir sih di sini udahlah kayak kalau sedikit nge-make upin dikit itu biasa. Itu probably the reason kenapa saya dipanggil untuk jadi pembicara di sini gitu apa namanya. Cuman kalau bohong itu kan nggak mungkin. Jadi saya yakin kalian tulis itu benar. Tapi apa yang lebih baik daripada sebuah narasi personal? Yang jawabannya adalah narasi yang didukung oleh orang lain gitu loh apa namanya. Jadi sangat penting bahwa kayak kamu bilang kamu jago rekrutmen. Siapa yang bilang kamu jago rekrutmen? Ada nggak yang bisa bantu? Nah, LinkedIn itu bisa ngebantu banget. Ini BTW kalau lama lagi bisa-bisa saya dianggapnya sales LinkedIn padahal bukan. Apa namanya? Next slide-nya boleh. Jadi pertama get certifications gitu loh. Kayak misalnya kayak bilang saya jago banget masak. Iya tahu, saya yakin, saya percaya banget masakannya enak, tapi bisa nggak dibantu? Siapa yang mensertifikasikan masak kamu seperti itu? Nah, ini sebenarnya saya yakin beberapa sudah melakukan. Oh iya mas, ya kalian kan lulus sekolah kan, gitu loh. Apa namanya? Kalau lulus sekolah kan dapat ijazah, itu udah certificate in itself gitu loh. Atau mas saya lagi nyari satu, bisa ke PPM, silakan hubungi Mbak Dia untuk lebih lanjut. Jadi promo deh, namanya. Tapi kalau di LinkedIn ini, it's very easy untuk bikin certification. Kayak maksudnya kalau kalian lulusan universitas mana bisa di search. Tetapi kalau misalnya kalian punya sertifikasi yang sifatnya online itu juga udah kerjasama seperti itu. Ini kayak contoh ada sertifikasi yang bahkan bisa dilihat kredensialnya. Kayak gue nggak bohong loh ketika gue lulus di sini. Ini tinggal klik aja sertifikatnya muncul. Karena again LinkedIn itu karena besar jadi mereka juga kerjasama. Mereka juga punya sertifikasi sendiri. Tetapi kalian juga pengen lihat kan siapa yang mensertify seperti itu. Jadi bisa di attach gitu. Zaman sekarang sih sangat mudah untuk sertifikasi seperti ini dan mempermudah. Nah perlu diingat ketika saya bilang sertifikasi ini bukan berarti bahwa kayak saya bilang kayak kalian akan jadi lebih jago. Enggak. Saya justru mau bilang kebalik. Kalian tuh sudah jago. You guys are very good. Tapi boleh nggak dikasih pengakuan tambahan? Kayak gitu aja. Gitu apa namanya? Seperti itu. Oke. Itu first tipnya. Second tipnya. Next slide. Boleh? Recommendation, testimonial. Ini menurut saya testimoni ini juga equally penting. Ketika kita lagi nge-scroll down profile, biasanya saya suka lihat
testimoni. Nah, mungkin ada yang skeptis, dan nggak apa-apa, saya akan jawab hari ini, gitu loh. Apakah semua testimoni itu bukannya positif semua ya? Yes, gitu loh. Saya nggak pernah lihat sih testimoni negatif, gitu apa namanya. Kayak karena memang yang punya juga punya kemampuan untuk kayak kalau dapat testimoni jelek jangan ditampilin, gitu. Kayak itu pastinya, gitu loh. Tapi apakah testimoni ini ada kernel of truth nggak sih? Gitu apa kayak ada nggak sih kayak kebenaran tertentu? Ada, dan itu yang kita mau lihat, gitu loh. Ketika saya mau lihat, saya nyari rekruter nih, tapi saya nyari yang kreatif, gitu. Nah itu nanti kelihatan tuh di testimoninya ada nggak ya kata-kata yang unsurnya kreatif. Oh enggak, ternyata ini rekruter yang dia lebih efisien. Jadi kayak apa namanya, Mas Adiat adalah rekruter yang sangat cepat, efisien, dan selalu bisa memprovide CV. Nah itu it's a good recruiter, tapi kebetulan saya lagi nyari recruiter yang lebih kreatif, yang lebih bisa bantu employer branding. Nah itu berarti kurang cocok kayak gitu. Nah tapi mungkin ada yang nanya, gimana saya dapat rekomendasi atau testimonial? Nah yang pertama, silakan punya teman, gitu. Maksudnya karena kalau nggak ada teman ya susah. Apa namanya kalau tidak apa namanya kalau tidak punya teman nggak ada yang punya rekomendasiin. Dan kalau misalnya kayak tapi Mas saya nggak punya teman, sebaiknya sudah mulai punya teman, gitu loh. Kayak apa namanya? Karena kalau di kerjaan tuh hidup kamu kan susah kalau nggak punya teman, gitu. Percaya sama saya, gitu apa namanya. Even kalau saya punya bisnis sendiri, even kalau kamu punya bisnis sendiri, gitu. Jadi pertama punya teman, gitu, itu persyaratan paling penting. Tapi yang kedua, kalau udah punya teman, paling bestnya adalah give first, then you will receive, gitu loh. Kayak problem yang saya perhatikan beberapa yang kayak ngerasa kayak saya nggak dapetnya rekomendasi, kamu ngasih aja dulu, gitu apa namanya seperti itu. Nah kalau mau nanya ke saya kayak kenapa ngasih dulu kemungkinan akan menghasilkan recommendation atau testimoni. Nah ini sebenarnya ada dua narasi gitu loh. Nah kalau misalnya kita pakai narasi yang sedikit religius, saya akan mengatakan karena oleh agama kita harus memberikan, bukan meminta, seperti itu. Asik deh. Nah tapi kalau misalnya kita main teori psikologi beneran, ketika seseorang diberikan sesuatu, orang itu merasa tidak seimbang, gitu loh. Jadi kayak diberikan kebaikan yang tidak seimbang itu akan menyebabkan mereka merasa, aduh, gue dibaikin banget. Aduh, Mbak Dia ngasih saya recommendation nih, nggak enak deh. Ya udah deh, aku juga ngasih recommendation kayak gitu. It's a psychological trick sih, seperti itu. Aduh, sedih ya. Apa namanya kalian mengetahui bahwa ternyata saya nggak terlalu religius. Mohon maaf sekali. Namanya. Oke, kayaknya sih itu aja dari slide-nya. Boleh ke next slide-nya. Kayaknya habis ini udah. Oke, itu aja sih mungkin sedikit tips-tips. Semoga membantu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Kak Ahdiat atas presentasinya nih tadi. Sebenarnya agak sedikit fun fact tadi sembari Kak Ahdiat ini menjelaskan gitu, aku sambil cek LinkedIn aku juga. Tapi ternyata maksudnya dari presentasi Kak Ahdiat gitu akhirnya aku ngerasa kayak oke, kayaknya aku harus menyiapkan satu waktu khusus gitu untuk update LinkedIn aku gitu, karena ada beberapa hal yang Kak Ahdiat masuk ke list don'ts do-nya itu ternyata masih terjadi tuh di LinkedIn aku. Jadi agak-agak sedikit menampar ya apa yang dipresentasikan. Aduh, mohon maaf loh, apa namanya, semoga dilakukan secara virtual saja supaya tidak terlalu sakit. Oke, tapi semoga justru ini malah bagus sih sebenarnya, karena aku jadi tahu kayak berarti LinkedIn aku kurangnya di mana, jadi aku bisa tahu bagaimana aku memperbaikinya kayak gitu. Nah ini ternyata Kak Ahdiat udah banyak banget yang tanya, jadi kita langsung mulai aja gitu ya, biar nanti teman-teman yang lain yang bertanya di bawah nanti bisa kejawab nih pertanyaannya. Kita mulai dari Kak Elizabeth. Di sini ada yang bertanya, Pak izin bertanya, bagaimana tips and trick supaya pada saat melamar CV yang di LinkedIn itu lolos ATS ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Nah ini mungkin lebih ke arah, kan kadang kalau yang di LinkedIn tuh ada yang kita daftar langsung by LinkedIn gitu ya, karena mungkin lebih ke arah sana konteksnya. I see. Nah, kalau misalnya, thank you banget buat pertanyaannya, jadi kita bisa mendalami sedikit ya. Kalau ATS biasanya menggunakan beberapa variabel sih. Jadi misalkan contohnya posisi, pengalaman, sama kompetensinya gitu. Apa namanya? Jadi kalau kadang-kadang tuh bahkan ATS itu paling sering gampang mental adalah pengalaman, karena disetting oleh yang naruh itu adalah kayak minimal 5 tahun. Jadi kalau misalnya dijawab kayak atau dalam CV-nya tuh dibaca sebagai less than 5 years, otomatis ketolak seperti itu. Nah, again
ketika ditolak ini, saya juga ingin mengingatkan ya, kayak please do not see penolakan itu sebagai rejection dari self-worth kalian. Menurut saya itu semua kan itu bagus. Cuman memang ini lebih kayak jodoh-jodohan gitu loh. Kalau kerjaan itu kayak jodoh-jodohan sih. Kayak masalahnya kadang-kadang bukan masalah kalian gak bagus, kalian great, tapi masalah cocok-cocokan. Selain itu, yang juga perlu diperhatikan adalah keyword kompetensi gitu loh. Jadi, nah ini juga especially true kalau di LinkedIn. Jadi kalau kita bahas misalnya kayak posisi ini, kadang-kadang tuh udah ada sejumlah kompetensi yang di-set sebagai kayak ini harusnya muncul dalam CV-nya tersebut. Misalnya kalau saya cari rekrutmen, saya expect orang tersebut bisa nulis misalnya kayak di talent acquisition, sourcing, interview, kata-kata interview, terus habis itu mungkin kalau untuk SCM manpower planning, MPP, sama juga mungkin kata-kata yang berkisaran dengan untuk posisinya employer branding seperti itu. Nah, jadi memang harus ini. Saran saya sebelum didaftarkan ke dalam portal, mohon dicek lagi gitu postingan yang ditulis. Karena postingan tersebut sebenarnya sudah ada tuh kompetensi maupun pengalamannya dan langsung dicocokin seperti itu gitu dan jangan salah jangan nggak apa-apa kalau misalnya kayak berarti saya kadang-kadang mesti melakukan adjustment. Yes, seperti itu. Kalau misalnya apalagi kalau itu posisi yang kalian inginkan ya, sebaiknya kalian lakukan adjustment seperti itu. Itu sih mungkin yang kalau misalnya kita membahas beberapa tips supaya lebih ATS friendly seperti itu. Ya. Oke deh, untuk Kak Elizabeth, kalau misalnya memang masih ada follow up question bisa dituliskan di kolom chat, nanti bisa aku bacakan lagi untuk pertanyaannya. Nah ini mungkin kalau melihat statement dari Kak Ahdiat ini, aku jadi ingat yang banyak juga kan recruiter sebenarnya yang bilang kalau misalnya CV itu tidak bisa satu untuk semua lowongan gitu ya. Betul, itu jadi mungkin kenapa kita harus adjustment lagi, kita ngelihat rekrutmennya itu apa aja gitu kan, kita coba cari keyword-keywordnya yang nanti kita adjust di CV kita gitu ya Kak Ahdiat ya. Benar sekali, benar. Ini kayak saya sambil nge-freeze tapi masih denger, udah nge-freeze lagi. Oke. Ya, internet aku juga agak-agak error, jadi mohon maaf nih ya teman-teman kalau misalnya nanti akunnya juga agak-agak nge-freeze. Fix, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ardi Setiawan yang menanyakan, selamat sore Pak, saya mau bertanya, bahasa yang sebaiknya digunakan di profil LinkedIn itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Nah, ini gimana nih Kak? This is a very good question. Terus terang sih, aku untuk yang pertanyaan ini aku nggak terlalu berani jawab kayak audience recruitment sih. Tapi aku bisa jawab mungkin pribadi aku, my personal opinion ya. Jadi begini, ya bahasa yang sebaiknya digunakan adalah bahasa yang dimana kalau bisa tuh tidak ada kesalahan dalam penulisannya seperti itu. Jadi obviously kan karena kita orang Indonesia ya, jadi kan defaultnya bahasa Indonesia seperti itu. Nah, cuman mungkin ada yang bertanya kayak tapi saya mau tuh kerja di perusahaan yang ngomongnya bahasa Inggris gitu loh. Oh, boleh. Kalau gitu pastikan profilnya juga dalam bahasa sebaiknya dibuat aja dalam bahasa Inggris gitu loh. Cuman tolong banget pastikan juga ada yang bantu ngecekin. Kan nggak perlu kamu juga yang ngecekin. Kok di sini udah ada sistem, ada orang bisa minta bantuan juga untuk proof checking, karena menurut saya tuh lebih baik bahasa Indonesia yang baik yang benar daripada bahasa Inggris tapi ternyata kayak kelihatan banget nggak rapihnya seperti itu. Karena kalau di LinkedIn itu kamu tidak terlalu dinilai atas dasar usaha sih, kayak unfortunately ya, agak-agak kejam ya, tapi memang itu kenyataannya gitu loh. My suggestion adalah kalau kamu misalnya kayak, Mas, tapi kalau gitu saya nggak terlalu pede deh sama bahasa Inggrisnya, punya nilai TOEFL nggak atau sertifikasi IELTS. Jadi saran saya tetap di bahasa Indonesia, tapi di bagian certification-nya ditaruh nilai bahasa Inggrisnya tuh penilaiannya berapa. Karena kita juga ngeliatnya di situ kok seperti itu. Dan kadang-kadang ingat we're in Indonesia, jadi nggak semua, kebanyakan perusahaan tuh tidak membutuhkan bahasa Inggris yang jembreng wah gitu sih, nggak sih. Kayak yang penting tuh nilainya ya at least pasifnya bisa atau secara konversasional tidak takut seperti itu sih. Begitu begitu sih. Mungkin kalau untuk bahasa ya. Oke, terima kasih ya Ardi atas pertanyaannya dan juga mewakili pertanyaan saya nih kebetulan. Jadi itu juga sebenarnya salah satu yang banyak juga digalaukan sama teman-teman saya gitu ketika bikin LinkedIn gitu, kayak
bahasa Indonesia apa bahasa Inggris ya, tapi akhirnya hari ini terjawab gitu. Terima kasih Ardi sudah mewakili nih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada Nisrina Salsabila yang bertanya, selamat sore, izin bertanya bagaimana nih cara membuat deskripsi pada akun LinkedIn bagi seseorang yang kurang atau tidak ada pengalaman baik di organisasi sekolah maupun belum ada pengalaman di lingkungan kerja untuk fresh graduate. Apakah harus mencari pengalaman kerja dulu atau tetap membuat akun LinkedIn walaupun tidak ada pengalaman? Serta bagaimana menyiasati jika tidak mempunyai pencapaian yang relevan dengan pekerjaan yang ingin dilamar? Apakah harus diabaikan saja? Nah, nih pertanyaannya menurut saya lumayan bagus dan lengkap ya. Apa namanya, cukup panjang ya pertanyaannya ya. Jadi panjang sekali. Oke, aku coba general umum kali ya. Jadi begini, sebenarnya sih again kalau dari saya tuh again tidak ada istilahnya kayak apa ya, profil yang salah tuh nggak ada sih. Seperti yang tadi sih, itu tadi hanya tips-tips supaya lebih mudah dan friendly headhunter. Nah, tapi sayangnya memang kalau misalnya dalam sebuah posisi you are competing gitu loh, kalian bersaing dengan orang-orang, dan permasalahannya adalah saya tidak ada pengalaman kerja atau internship misalnya, kayak bagaimana problemnya you are competing atau kalian bersaing dengan rekan-rekan yang sudah punya seperti itu. Jadi ini aku ngasih disclaimer sedikit karena memang bukan tuntutan dari headhunternya maupun dari rekruternya, tapi tuntutan dari showroom marketnya saja. Tapi say gitu, misalnya kayak yaudah, yaudah apa yang terjadi ya sudah terjadi. Gimana sih caranya supaya kita bisa menyiasatinya? Pada akhirnya, kenapa kita melihat internship? Kenapa kita melihat pengalaman kerja? Kita looking for kompetensi gitu loh. Jadi kompetensi yang diturunkan dari internship tersebut. Saya kalau melihat orang ini sudah internship sebagai administrator di PPM, berarti saya suka profil ini karena memang saya sedang mencari orang yang teliti, cekatan, dan juga bisa diandalkan untuk perihal administrasi. Nah, kalau kita kembali ke kompetensi ini dan melihat cara-cara untuk mendapatkan kompetensi ini kan sebenarnya nggak cuma internship aja. Di kuliah pastinya mungkin sudah pernah diminta sesuatu, misalnya kayak mungkin kepanitiaan atau hal-hal lain. Beberapa rekan yang saya ketahui itu sangat pemalu ketika mereka menangani bisnis usaha keluarganya. Wah, itu menurut saya itu kesalahan banget. Kenapa malu gitu? Kayak aduh, saya itu sebenarnya hanya kesehariannya saya bantu usaha orang tua saya gitu loh. Ditulis aja nggak apa-apa, ya mungkin jangan ditulis penjaga warung, tapi misalnya owner assistant misalnya di ini. Kenapa? Karena itu jangan salah loh, kayak jaga warung jamnya tuh pegel, habis itu cepet. Jadi tukang nasi goreng aja kayak saya ngelihat itu motongin ayam pegel banget itu sama gorengin nasinya itu pusing banget seperti itu. So sebenarnya saya yakin kalian sudah melakukan itu kok, but you just didn't know bahwa bagaimana cara menampilkannya. Jadi penyiasatannya. Nah, cuman untuk pertanyaan terakhir, bagaimana menyiasati pencapaian yang kurang relevan? Ini emang agak sulit sih, seperti itu. Ada cara-caranya, di mana misalnya mungkin dihilangkan saja, tapi ditampilkan yang lebih relevan. Tapi memang pada akhirnya, kalau misalkan kalian itu kurang cocok, antara yang kalian miliki dengan yang ingin di-apply, itu memang kemungkinan memang kurang berjodoh. Seperti itu sih, makanya memang it's always within your best interest untuk memastikan kuliah kalian, pekerjaan kalian itu juga sudah diarahkan ke apa yang kalian minati, seperti itu. Begitu sih, jadi mungkin untuk menjawab pertanyaannya. Oke deh, terima kasih Kak Diat atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Nisrina ini terjawab semua gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ada yang masih mau ditanyakan gitu, ada follow up question, mungkin bisa nanti dituliskan lagi di kolom chat di bawah ya. Nanti akan coba Kak Diat jawab jika memang masih ada waktunya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Yohana Evelyn yang menanyakan terkait dengan rekomendasi nih Kak. Apakah rekomendasi itu sebaiknya dari yang pernah bekerja dengan kita atau tidak masalah jika memang di luar itu? Terima kasih. Kalau pilihannya tidak ada sama sekali sama ada tapi mungkin belum pernah bekerja, lebih baik ada gitu. At the very least kita ada testimoni mungkin kayak keluarga atau teman
yang pernah akrab gitu, apa namanya, itu juga nggak ada masalah. Tapi even menurut saya ya, ini saya juga agak khawatirnya apa mungkin yang ditanyakan oleh Yohana ini adalah gimana kalau saya punya teman kuliah gitu. Saya nggak pernah kerja sih sama teman kuliah saya, tapi dia tahu saya gitu loh. Loh, itu kan kalian technically kerja bareng gitu. Misalnya kayak kalian tuh kalian kolega loh gitu loh. Kalian kalau mengira kalian teman saja di kuliah itu salah, kalian juga kolega kerja gitu, kerja kelompok maksudnya gitu loh. Jadi nggak apa-apa tetap ditulis seperti itu. Tapi memang kenapa sih idealnya harus yang sama sudah bekerja? Karena memang yang ingin dilihat dari rekomendasi itu adalah kalau dalam settingan profesional kalian seperti apa gitu. Karena kan kita beda ya gitu loh. Kayak siapa tahu mungkin di antara kalian ada yang berteman sama saya, apa namanya, sebenarnya ini mungkin saya kesana di sini, wah Mas Adit ini kayaknya orangnya sangat ceria ya, wah padahal kalau berteman kayak dingin banget tuh orang gitu loh. Jadi bisa aja beda gitu apa namanya. Jadi sebaiknya kalau bisa banget yang sudah bekerja, dan jangan khawatir akan datang kok itunya apanya. Dan juga saya juga lupa nambahin pro tipnya kalau bisa tuh diverse. Maksudnya tuh misalnya kalau kalian misalnya satu tim, misalnya saya sama Mbak Dia sama Mbak Alicia tuh satu tim, jangan rekomendasinya dari kita bertiga gitu loh. Jadi kayak di tempat saya dari Mbak Dia sama Mbak Alicia apa namanya ada Mbak Dia sama saya, karena itu jadi nggak variatif. Kalau bisa tuh kayak mungkin coba kalian cari satu teman kuliah boleh, satu teman sepantaran, sama mungkin bos, seperti itu. Jadi kayak supaya kelihatan juga dari berbagai perspektif. Itu sih. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Adet atas jawabannya nih. Jadi mungkin untuk Kak Yohana Evelyn bisa mulai melakukan pendekatan ya dengan teman-temannya, teman organisasi, teman kuliah, teman kerja gitu kan. Nanti mungkin bisa memberikan rekomendasi terlebih dahulu di LinkedIn-nya teman, baru nanti setelah itu bisa tanya balik gitu kan untuk memberikan rekomendasi. Sip, kalau kayak gitu, kalau misalnya Kak Yohana ada pertanyaan lagi, lebih lanjut, mungkin nanti bisa dituliskan lagi ya di kolom chat kalau misalnya memang merasa ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Kita masuk ke beberapa pertanyaan, ternyata masih banyak banget Kak baik. pertanyaannya, jadi semoga Kak Hadet masih ready ya untuk mau dibombardir mudah-mudahan bisa jawab, pertanyaan. mudah-mudahan bisa jawab, bantu aja. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kadara. Di sini Kadara menanyakan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, lebih baik mana nih Kak, kita menambah koneksi kepada para recruiter atau HRD, atau justru menambah koneksinya itu dengan teman sebaya tapi sebanyak-banyaknya? Nah, pertanyaan yang kedua, itu kalau misalnya kita sudah bekerja di dunia profesional, apakah pengalaman organisasi atau volunteer yang terdahulu itu perlu dihapus Kak? Jadi berisi pengalaman kerja aja nih. Nah, gimana Kak kurang lebih pertanyaan? Oke, apa namanya, untuk yang pertanyaan pertama saya paham ini karena kayak tapi kan yang biasanya jadi rekrutmen itu yang udah lebih senior gitu misalnya kayak oke, tapi sebenarnya menurut saya jawabannya sebenarnya dua-duanya sih unfortunately. Tapi lebih kepada begini, mungkin kalau short termnya ya boleh kalau kamu ingin menambahkan yang lebih senior atau mungkin mau berkontak dengan HR atau super konektor. Again, ini kan hanya tips saja ya. Tapi sebaiknya kamu sudah menambah koneksi juga dengan sebaya. Gitu. Kenapa? Karena percaya sama saya, kalaupun misalnya kalian one day sedang sebaya terus kayak mungkin saat ini baru join di perusahaan, maksudnya kayak baru level officer atau bahkan mungkin saat ini sedang nyari pekerjaan, everything is going to change within 5 years gitu loh. 5 tahun itu bisa aja berubah, di mana teman-teman yang mungkin kamu nggak sempat friendin, udah jadi kepala HR, dia udah jadi udah jadi punya bisnis sendiri. Dan atau itu ternyata akunnya udah punya akun kedua jadi lo kebalap deh gitu. Jadi saran aku sih be mindful antara apa yang kita sebut sebagai koneksi yang jangka pendek sama yang jangka panjang sih, seperti itu. Even saya pribadi juga seperti itu. Kadang-kadang saya kayak kalau berteman sama yang lebih junior, karena saya ngeliat kayak ini mah tinggal masalah waktu. Wah, ini anak lulusan bagus banget nih Mbak Dia, kayak lulusan PPM, IP 3,98. Itu gimana caranya? Berarti dia nggak cuma A-1 kali aja ya? Oke lah, tapi belum pernah kerjaan. Harus di-friend ini 3 tahun siapa tahu udah jadi supervisor buat pajak gitu, bisa gue bajak habis itu. Gitu sih. Itu cara ngelihatnya sih. Untuk pertanyaan kedua, lupa. Volunteer jangan dihapus. Ya Allah, jangan. Any experience matters. Di LinkedIn
Dan again, always go back to kompetensi. Saya pribadi juga pernah volunteer. Waktu itu saya pernah jadi inkubator untuk sebuah aplikasi language. Mungkin kalau tahu namanya Duolingo. Itu mungkin saya volunteer, tapi banyak sekali yang saya pelajarin di situ. Kayak saya belajar untuk lebih hormat kepada orang-orang yang membuat buku dan silabus bahasa, karena sangat sulit. Jadi percaya sama saya, jangan tidak dihapus. Nantinya, jadi begini. Nantinya seiring berjalannya waktu, kalian harus memang memprioritaskan. Kalau kalian nanti, saya yakin di sini nanti 10 years from now, mungkin kalian udah lupa sama saya juga, kalian sudah jadi orang-orang awesome, tentunya yang kira-kira saya perlu nulis lagi nggak ya pengalaman saya waktu itu jadi panitia OSIS SMP gitu loh. Berkata seorang kepala divisi, kayak ya mungkin udah boleh ya diprioritaskan yang lebih mantap gitu istilahnya seperti itu. Tapi kalau masih bisa jangan dihapus. Gitu sih untuk jawabannya. Oke, terima kasih Kak Diat untuk jawabannya nih ya. Semoga buat Dara sudah menjawab ya dan sangat lengkap nih menurut aku gitu jawaban dari Kak Diat. Sip, kita langsung masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Hieronymus yang menurut saya nih pertanyaannya lengkap banget dan kayaknya jawabannya agak sedikit panjang ya Kak. Jadi Hieronymus ini bertanya, apakah menambahkan sedikit story di sana-sini dalam kita membuat CV ini akan menarik dan lebih mengesankan recruiter sehingga lebih nyangkut ke memori mereka, dan juga do and don'ts-nya dalam menulis story tersebut apa saja nih Kak? Nah silahkan. Ini saya berasa ini pertanyaannya canggih semua loh. Saya sampai kayak ngerasa kayak benar-benar saya bisa jawab semaksimal mungkin. Kalau kita bicara story dalam sebuah profile, itu juga dikembalikan kepada posisi kalian itu seberapa besar untuk freedom untuk memberikan story seperti itu. Jadi gini, mungkin kalau misalnya kurang dipahami, I'd like to kasih contoh misalnya antara finance dengan misalnya marketing gitu loh. Kalau di finance, saya sebenarnya agak khawatir kalau misalnya terlalu banyak story-story atau bumbu-bumbunya gitu loh. Karena finance itu sebenarnya yang best-nya adalah orang yang straight line, detail, terarah, hati-hati gitu. Karena kalau finance saya terlalu kreatif, itu ujungnya biasanya legal gitu Jadi juga diperhatikan posisi-posisinya. Tapi kalau kamu misalnya, tapi mas saya orang marketing, wah kamu harus nulis story gitu loh, karena biasanya saya juga dapat dititipin ketika saya diminta kayak ya kita nyari orang marketing nih, tapi yang copywritingnya bagus ya, nah itu kan harus kelihatan tuh di posisinya, kayak kamu ceritain nggak seperti itu. So it is important, do's and don'ts-nya ini lebih pertama dikembalikan kepada dikembalikan kepada kalian itu berada di industri seperti apa dan posisi kalian seperti apa gitu. Kalau yang sifatnya lebih ke compliance, stories itu nggak terlalu menambah nilai positif, in fact menimbulkan skepticism gitu loh. Tapi kalau misalnya yang lebih kreatif, definitely. Makanya kayak kalau graphic designer kayak wajib tuh portfolionya di attach gitu loh. Ini bukan story, tapi misalnya kayak agak nyamping sedikit, graphic designer kalau nggak ada portfolionya agak problem, atau at least link dari portfolionya gitu, itu sangat penting. Mungkin juga beberapa tambahan juga ketika do's and don'ts dalam menulis story itu adalah seringkali yang saya don'ts-nya yang mungkin saya kurang saya sedikit bingung adalah terkadang ceritanya ini sih lebih ke repetitif gitu loh. Jadi kayak story-nya itu diulang dalam summary-nya, habis itu diulang lagi di dalam posisinya. Menurut saya itu kenapa gitu, nggak ngebantu ATS-nya juga, udah ditulis juga terima kasih gitu loh, jadi nggak perlu ini gitu loh. Kalau ada yang merasa kayak saya kalau nulis ambisi kira-kira ini nggak kira-kira positif atau negatif, I think itu yang penting kamu siap dijudge nggak gitu loh. Jadi kayak kalau kamu nulis kayak cita-cita saya adalah jadi presiden gitu loh, oke, tapi saat ini kamu masih jadi recruitment under saya misalnya dari tim saya, ya bebas aja sih mau dinilainya seperti apa kayak gitu, kayak gitu. Jadi again sih, tapi lebih fokus kepada posisi sama industri gitu.
Oke deh, terima kasih Kak Hadiat untuk jawabannya ya. Semoga menjawab nih pertanyaannya dari Dara tadi ya. Nih seru banget sebenarnya sharing session kita sama Kak Hadiat. Kayaknya bisa kali ya kapan-kapan PPM School bisa ngadain workshop khusus gitu kan supaya review Kak Hadiat nge-review LinkedIn kita gitu kayaknya. Waduh, masih banyak yang lebih jago kok Mbak. Dia jangan khawatir kok, Kalau masih banyak. teman-teman memang tertarik itu bisa komen setuju gitu ya. Nanti mungkin bisa kita pertimbangkan untuk ngadain workshop khusus nih sama Kak Adia terkait dengan review LinkedIn. Oke Kak Diat, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi kita. Ada 2 pertanyaan yang menurut saya mirip-mirip nih, dari Dea sama dari Ardi Setiawan. Jadi Dea dan juga Ardi ini bertanya, apakah kita itu harus membuat postingan di LinkedIn agar bisa dilihat banyak profesional, terutama HR. Lalu kalau misalnya memang harus dan memang itu lebih baik, postingan seperti apa nih Kak yang lebih baik untuk diposting, terutama bagi fresh graduate? Monggo Kak Diat. Oke. Aduh, ini wah, namanya ini kayaknya udah pas nih pertanyaan terakhir karena ini I think this is the most difficult question gitu karena harusnya Mbak Dia nanti ngundang super konektor gitu siapa namanya mereka jauh lebih jago gitu loh. Padahal saya cuma tahu cangkangnya doang kalau untuk yang ini. Pertama begini, kalau misalnya dari segi keaktifan ini mempengaruhi karena again algoritmanya memang memfavor profile yang lebih sering dibuka gitu loh. Dan ini nggak cuma secara algoritma, tapi kalau misalnya kita sampai yang premium corporate, itu memang ada fiturnya gitu loh. Jadi ada fitur misalnya recently active gitu loh. Karena jadi memang kalau dari headhunter tuh begini, kita punya persepsi di mana, aduh ada 15 nih profile yang bagus nih, mau gue approach-in. Tapi kalau misalnya ternyata last aktifnya setahun, masa gue baru dibalas tahun lagi gitu loh. Jadi kayak adalah fokus aja yang suka buka gitu loh. Menurut aku sih kalau untuk dari sisi seseorang headhunter mencari kandidat, seminggu sekali juga sudah cukup sehat kok. I mean, like, kalau bisa lebih sering lebih baik, again dikembalikan ke kesenangan dan hobi masing-masing. Tapi kalau seminggu sekali, you shouldn't be missing much gitu loh, apa namanya. Tapi kalau memang, saya 2 minggu sekali, aku akan mengatakan sekarang in advance bahwa kadang-kadang posisi itu bisa ditutup dalam 2 minggu sekarang sih. Kayak I mean, like, kayak it's not very hard untuk menutup orang dalam 2 minggu seperti itu. Tapi kalau dalam seminggu mungkin agak sulit gitu loh, kayak Senin dikontak, Selasa ketemuan, Rabu Kamis interview, offering Jumat pun bisa gagal, Senin juga masih bisa nyari seperti itu sih. Jadi kayak itu sih sekedar sekalibat kalau yang fast track istilahnya. Kemudian gimana cara membuat postingan di LinkedIn supaya dilihat banyak profesional. Biasanya sih saya agak curang, jadi kalau saya tuh kadang-kadang super konektor itu saya juga kadang-kadang suka tag gitu loh. Jadi one of the things ketika kita bicara LinkedIn adalah ketika post kamu di like saja, kayak di like oleh seseorang, itu juga akan muncul di FYP orang yang follow dia seperti itu. So kadang-kadang tuh memang saya juga kalau lagi butuh bantuan untuk merekrut kayak lagi nyari nih legal staff, izin tag ya, terus nanti ada beberapa tag super konektor yang udah terkenal gitu itu biasanya juga akan langsung cepet tuh gitu loh, akan ngebantu gitu loh. Itu nggak cuma tentang kerjaan, tapi even kalau postingan-postingan sifatnya curhat juga nggak ada masalah seperti itu gitu loh. Kayak lately all the trendnya adalah memang ini sih yang saya suka tuh, tren yang LinkedIn yang sempat muncul adalah kan orang tuh suka ngobrolin pencapaian ya, tapi kan capek ya gitu loh, kayak saya sudah menjadi manajer, saya sudah jadi head, tapi sekarang tuh justru kebalik, ada beberapa yang kayak very brave untuk mengatakan bahwa selamat siang, saya mau infokan kalau misalnya saya belum diterima nih di sini, tapi nggak apa-apa, saya nyoba terus. Kalau ada yang bisa bantu, mohon bantuannya ya. Itu like banyak banget gitu. Karena kita kan juga kayak kalau kita yang gitu kayak coba deh bisa nggak kita bantu, a little like juga nggak apa-apa gitu. So kontennya yang penting adalah yang kalau misalnya orang lihat itu kayak memang evoking emotions gitu loh. Kalau kita nyerempet sedikit ke marketing, agak menyimpang ya. Posting itu sebenarnya bukan masalah kata-katanya, tapi feeling yang didapatkan sih
gitu loh, kayak dan kalau misalnya kamu ngerasa kamu bisa nail sebuah feeling dari postingan tersebut, harusnya sih itu akan dilihat sama orang gitu loh, baik itu mereka akan ngerasa sedih atau ngerasa ketawa atau merasa simpati, atau ya saya nggak ngerekomenin ya, tapi kadang-kadang tuh kayak bikin marah, itu juga bisa sih menarik ini. Tapi saya untuk yang terakhir nggak terlalu nyaranin, karena kayak itu nanti kamu akan terkenal untuk alasan yang sangat berbeda gitu, atau namanya seperti, karena masalahnya again footprint kalian tuh di medsos itu permanen ya gitu loh. Ini nggak cuma berlaku di LinkedIn ya, jadi also be very careful of what you post gitu loh. Dan saya sih usahakan kalau bisa yang sifatnya lebih positif, atau paling nggak ya bikin sedih tapi ibaratnya untuk bounce back seperti itu, karena biar kita semangat. Itu sih mungkin yang bisa saya kasih tahu. Tapi kan Mbak Dia kayaknya carilah super connector untuk jawab pertanyaan terakhir tadi. Itu udah mereka bisa bikin buku itu, apa namanya, karena itu ada teknik-tekniknya tuh, kayak gimana caranya supaya viral atau di like banyak seperti itu. Nih Kak Diat udah langsung ini ya, membuat batasan gitu. Ada ya, soalnya pertanyaannya udah makin sulit gitu. Tapi bagus pertanyaannya, cuman agak khawatir nih, kebetulan expertise-nya saya masih merasa masih banyak yang perlu saya pelajarin pribadi. Ini banyak yang perlu dipelajarin aja, justru banyak hal yang kita baru tahu sore ini ya teman-teman semua, especially saya secara pribadi gitu, kayak baru oke, berarti LinkedIn itu seperti ini, terus habis itu yang harus diposting itu seperti ini, tips and triknya, do and don'ts-nya gitu. Itu juga banyak banget. Nah, tuh dari Jayendra memberikan testimoni, katanya seru banget nih. Terima kasih Jayendra untuk testimoninya. Nah, mohon maaf sekali teman-teman semua, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, tapi karena keterbatasan waktu gitu kan, kita harus mengakhiri sesi webinar kita pada hari ini gitu kan. Terima kasih sekali lagi Kak Diat atas sharing-sharingnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan, mungkin alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa foto bareng dulu ya. Jadi teman-teman mohon untuk menyalakan kameranya gitu. Kita biar bisa posting di LinkedIn kali ini ya, terus habis itu nanti pasti nanti saya akan minta sih fotonya kayak harus gitu ya. Ada likes-nya juga. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung dipraktekin nih, jangan sampai missing gitu kan. Jadi tolong wajah-wajahnya ditampilkan gitu ya, karena ini fotonya bisa buat diposting di LinkedIn gitu, langsung dipraktekkan ilmunya. Jadi bisa di like sama Kak Diat, lumayan nih kan, meningkatkan awareness kita di LinkedIn. Kalau kayak gitu mungkin Anggun bisa minta tolong bantuannya untuk take picture kita. Oke, thank you Bu Dia. Untuk teman-teman yang masih belum menyalakan kamera, saya tunggu selama 10 detik ya. Terima kasih. Oke, aku bantu hitung mundur ya teman-teman semuanya, dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ayo kita mulai foto barengnya. Baik, foto bersama akan saya pandu. Di sini terdapat 2 slide. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik. Lalu untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Sesi foto telah berakhir, saya kembalikan ke Kak Diat. Terima kasih. Terima kasih Anggun sudah bantu kita untuk take picture. Nanti jangan lupa ya untuk dikasih ke Kak Diat nih, biar Kak Diat bisa posting juga di LinkedIn. Tag PPM juga. Bener, tag PPM juga ya Kak. Siapa tahu nanti ketua PPM School nge-like gitu kan, lumayan ningkatin awareness juga di LinkedIn. Nah, sebelum saya closing dan juga ngasih link untuk evaluasi, mungkin aku mau ngasih sedikit nih Kak, ada kenang-kenangan dari PPM School of Management buat Kak Diat. Terima kasih banget atas waktunya dan juga ilmunya yang udah di-share. Mungkin Anggun bisa bantu sedikit untuk take picture gitu bersama Kak Diat, Diah Nurul, dan plakat ya. Saya akan memperagakan penerimaan secara virtual dengan tangan di depan. Berarti. Oke, udah benar kayak gini ya? Oke. Oke, tapi kalau di layar saya itu plakatnya di sebelah kanan. Gini. Iya, benar. Oke. Aku udah benar belum tangannya, atau tangannya masih ke kanan nih atau gimana? Udah benar Kak, udah. Udah benar. Oke. Anggun tahu banget angle soalnya. Bisa dibantu ya. Baik, sesi foto saya pandu.
1, 2, 3. Mungkin bisa ganti gaya. Oh, gimana nih? Gimana Gayanya ya? gimana Tapi nih? yang terima plakat gimana Gini ya? aja Apa ya. namanya? Seperti ini. Ganti ke sini dong. Jadi nggak diterima, diterima orang lain. Oke, untuk foto Ya. dari 3, 2, 1. Sudah selesai. Oke, Kak Diat, nanti untuk plakatnya akan kita kirimkan ke kantor ya, Kak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi Kak Diat, sudah selesai sesi untuk webinarnya. Silahkan Kak Diat kalau misalnya memang sudah mau istirahat nih, udah sore, mangga silahkan bisa meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Oke, pamit dulu. Terima kasih semuanya atas waktunya. Terima kasih Badia dan tim PPM. Thank you Kak Diat. Oke teman-teman, itu tadi rangkaian acara kita. Nah tapi jangan keluar dulu nih ya dari Zoom meeting karena kita kan belum pengumuman e-money dan hadiah-hadiah seharian ini kan. Tadi mungkin teman-teman yang udah aktif tanya dari pagi di webinar pagi, terus habis itu ada yang tanya pada saat company presentation, pasti kepo dong ya apa namanya, dapat hadiah apa enggak. Tapi sebelum hadiah mungkin teman-teman bisa isi dulu form evaluasi, mungkin dari panitia bisa dibantu untuk form evaluasi. Nah, ini form evaluasinya wajib teman-teman isi kalau misalnya memang teman-teman ingin mendapatkan sertifikat. Bisa langsung di scan QR code atau melalui link yang nanti akan Anggun share di kolom chat. Untuk waktu ngisi form evaluasinya mungkin aku kasih waktu sekitar 30 detik untuk teman-teman bisa isi. Oke deh, terima kasih teman-teman karena sudah mengisi form evaluasi. Nah, ini saat-saat yang kita tunggu-tunggu. Kira-kira siapa ya yang akan mendapatkan hadiah-hadiah yang hari ini tuh ternyata banyak banget ya. Mungkin bisa dibantu Mas Felix. Tadadang! Cia, ini dia yang berhasil mendapatkan e-wallet dan juga hadiah dari CIMB dan juga hadiah dari Antar Aja. Nah, ini teman-teman nanti yang mendapatkan hadiah ini nanti bisa kontak panitia, nomornya sudah tertera di di Zoom screen teman-teman gitu. Nanti mungkin biar kalau misalnya kecepatan gitu nanti nggak sempet nge-save, bisa di screenshot aja gitu ya, nanti bisa di chatnya nanti aja setelah acara ini berlangsung. Sekali lagi aku mau ngucapin selamat kepada teman-teman. Nah, untuk tadi yang tanya, Kak, kemarin udah ngisi form evaluasi, apakah hari ini ngisi lagi? Nah, itu nggak apa-apa teman-teman, diisi lagi aja ya, kayak gitu. Karena kita juga butuh untuk feedback teman-teman di hari ini seperti apa acaranya gitu. Jadi, kalau misalnya yang kemarin belum ngisi, jangan lupa hari ini diisi lagi ya. Dan juga untuk yang menang, jangan lupa untuk di screenshot, nanti bisa kontak panitia untuk mengklaim hadiahnya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Sekali lagi, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman, buat peserta yang sudah hadir hari ini, buat teman-teman mungkin yang sudah melamar pekerjaan, good luck, semoga beruntung gitu kan, nanti bisa dipanggil oleh interviewer. Dan jangan lupa dicek-cek emailnya karena nanti mungkin kita akan mulai panggil-panggil teman-teman yang beruntung untuk wawancara di hari Jumat, di besok hari jam 2 siang. Tapi tenang aja kalau misalnya memang ada yang belum terpanggil, seperti yang aku sudah jelaskan di awal, bukan berarti teman-teman gagal, tapi hanya tidak berkesempatan untuk wawancara pada saat sesi virtual talent fair. Bisa jadi nanti akan dipanggil sesi sesi wawancaranya itu nanti ya setelah di luar talent fair kayak gitu. Oke, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih tidak cuma untuk pembicara kita yang kece-kece dan juga peserta, tapi juga aku
aku ingin mengucapkan terima kasih nih untuk sponsorship kita yang selalu mensupport kita gitu kan selama 3 hari berjalan, apalagi kalau misalnya bukan dari Bank CIMB Niaga. Terima kasih Bank CIMB Niaga karena sudah ikut mensupport jalannya kegiatan Virtual Talent Fair selama 3 hari ke depan. Nah, untuk teman-teman jangan lupa besok masih ada sesi yang nggak kalah kece gitu kan, masih ada topik-topik menarik yang akan kita tampilkan di sesi webinar dan juga masih ada beberapa perusahaan lagi yang akan presentasi. Jadi jangan lupa join untuk kita di sesi besok. Kalau begitu, saya Diah Nurul mewakili panitia dari Virtual Talent Fair dan juga PPM School of Management ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di besok dan lain kesempatan. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.